Saudara, mekanisme keadilan restoratif atau MKR menjadi salah satu pembaruan penting dalam KUHP 2025. Jika sebelumnya penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif hanya diatur dalam kebijakan masing-masing lembaga penegak hukum, kini mekanisme tersebut telah memiliki dasar hukum langsung dalam KUHP. Untuk membahas lebih lanjut, kita sudah bersama dengan Dodik Setio Wijayanto, Hakim Justisial Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pak Dodik, bisa dijelaskan mengapa MKR ini dimasukkan ke dalam KUHP? Baik. Terima kasih. Jadi MKR ini dimasukkan di dalam KUHP sesuai dengan politik hukum nasional kita yang mengatur tentang hukum pidana maupun hukum acara pidana. Jadi ada semacam sinkronisasi apa yang diatur di dalam KUHP dengan apa yang diatur di dalam KUHP. Di dalam KUHP itu ada satu poin penting, yaitu pada saat hakim itu menjatuhkan putusan, salah satu bentuk pertimbangan yang dapat diberikan itu adalah mempertimbangkan apakah korban memaafkan pelaku. Jadi memang orientasi dari hukum pidana sekarang tidak semata-mata menghukum pelaku, tapi juga memulihkan keadaan korban. Nah, keadaan korban bisa terpulihkan itu melalui musyawarah. Nah, ketentuan tentang musyawarah tersebut itu adalah berhubungan dengan hukum acara. Oleh karena itu KUHP 2005 mengatur tentang mekanisme keadilan restoratif. Jadi itu adalah tujuannya untuk mensinergikan. Di samping itu alasan kedua, selama ini MKR dilakukan secara sektoral oleh kepolisian melalui Perkap, oleh kejaksaan melalui peraturan Jaksa Agung, dan oleh Mahkamah Agung melalui peraturan Mahkamah Agung. Oleh karena itu adanya pengaturan yang berbeda itu dijadikan satu menjadi satu atap, menjadi hukum acara pidana nasional, yaitu di dalam KUHP 2025 dikenal namanya mekanisme keadilan restoratif. Pak Dodik, lantas apa perbedaan antara MKR dengan restoratif justice yang selama ini diterapkan? Baik, secara konsep tidak ada perbedaan dari aspek konsep. Konsep dari MKR adalah suatu pendekatan untuk menyelesaikan perkara pidana dengan melibatkan pelaku, kemudian korban, dan pihak terkait lainnya yang tujuannya adalah untuk memulihkan kerugian korban atau mengembalikan ke keadaan semula. Konsep besar itu ada baik itu di dalam Perkap, ada di dalam Perja, ada di dalam Perma yang sekarang disatukan di dalam KUHP. Jadi dari sisi konsep masih sama. Lalu kalau ditanya apa perbedaannya dengan peraturan sebelum adanya KUHP 2025, perbedaannya pertama dari sisi prosedur. Prosedurnya untuk di Perkap dan di Perja dulu tidak membutuhkan penetapan KPN kalau berhasil mencapai perdamaian. Sekarang diperlukan penetapan KPN. Kemudian perbedaannya lagi, dulu jenis tindak pidana yang dapat dilakukan MKR itu lewat Perja, lewat Perkap itu dan lewat Perma itu berbeda. Nah, sekarang dijadikan sama semua bentuk tindak pidana yang dapat di MKR-kan, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan atau persidangan semuanya sama, tidak ada perbedaan. Tapi memang masih ada perbedaan yang mendasar, yaitu ujung MKR dari penyidikan, dari penuntutan, dan dari pengadilan masih berbeda. Kalau penyidikan dan penuntutan berujung pada berhentinya perkara. Sementara kalau MKR di persidangan, perkaranya tidak berhenti, tapi hakim diberi kewenangan untuk meringankan hukuman pelaku atau untuk menjatuhkan pidana pengawasan. Bagian yang saya sebut terakhir ini prinsipnya masih sama dengan Perkap, Perja, dan Perma. Karena apa? Yang ada di Perma, yang ada di Perja, yang ada di Perja itu diangkat ke KUHP. Jadi untuk bagian akhir masih belum sama. Demikian kurang lebihnya. Baik, terima kasih Pak Dodik Setio Wijayanto, Hakim Justisial Kamar Pidana Mahkamah Agung RI sudah bersama dengan Kompas TV. Nah, itu tadi saudara perbincangan kami bahwa dengan masuknya MKR ke dalam KUHP, penyelesaian perkara pidana diharapkan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mengedepankan pemulihan hak korban, tanggung jawab pelaku, dan kepentingan masyarakat. Namun dalam implementasinya tetap memerlukan pemahaman yang sama dari seluruh aparat penegak hukum agar tujuan pembaruan hukum acara pidana dapat dicapai. Putri Oktaviani, Muhammad Jamzari, Kompas TV, Jakarta.